Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita masih membahas tentang materi sistem reproduksi pada manusia. Kompetensi dasar yaitu 1. Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Selanjutnya, kita akan membahas indikator yang kedua yaitu menjelaskan sistem reproduksi manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menjelaskan fungsi organ reproduksi manusia. 2. Menjelaskan proses pembentukan spermatogenesis dan oogenesis. Ketiga, menjelaskan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim. 4. Mendeskripsikan proses fertilisasi dan kehamilan. Pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembelahan sel, di mana proses pembentukan sel kelamin, baik sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina, ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Adapun yang pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, organ reproduksi laki-laki. Yang kedua, organ reproduksi perempuan. Dan yang ketiga yaitu proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Inilah struktur organ reproduksi pada laki-laki. Sebelum ibu menjelaskan fungsi masing-masing organ reproduksi pada laki-laki, terlebih dahulu Ananda harus mengetahui bahwa alat reproduksi atau alat kelamin pada laki-laki ini dibedakan menjadi dua, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Adapun yang termasuk ke dalam alat reproduksi luar yaitu penis dan skrotum. Sedangkan yang termasuk ke dalam alat reproduksi dalam yaitu testis, yang kedua saluran sperma, yang termasuk ke dalam saluran sperma yaitu epididymis, vas deferens, dan uretra. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu kelenjar reproduksi, termasuk kelenjar reproduksi yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan fungsi masing-masing organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama yaitu penis berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Yang kedua, skrotum berfungsi sebagai menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang ketiga yaitu testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron.
Selanjutnya yaitu epididymis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Selanjutnya vas deferens, berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Selanjutnya, uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang selanjutnya yaitu kelenjar vesicula seminalis, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan kelenjar koper berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Inilah organ reproduksi perempuan. Seperti tadi pada organ reproduksi pada laki-laki, bahwa organ reproduksi perempuan juga memiliki dua alat reproduksi, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar pada perempuan yaitu vulva dan labium. Sedangkan alat reproduksi dalam yaitu ovarium, saluran telur, infundibulum, rahim, endometrium, serviks, vagina, dan fimbriae, seperti pada struktur yang ada pada gambar. Selanjutnya, adapun fungsi dari organ reproduksi pada perempuan, yang pertama yaitu ovarium, berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum. Kemudian saluran telur biasa disebut dengan tuba fallopi atau oviduk, berfungsi sebagai yaitu dapat menghubungkan ovarium dengan rahim. Rahim ini biasa disebut dengan uterus. Selanjutnya infundibulum. Infundibulum ini merupakan ujung dari tuba fallopi. Ya, yang berbentuk seperti corong, itulah infundibulum. Selanjutnya rahim, biasa disebut dengan uterus, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kemudian endometrium. Endometrium ini berfungsi membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Kemudian serviks, yaitu berfungsi ketika dapat menyempit dan membuka ke arah vagina. Selanjutnya vagina. Vagina ini sebagai saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sebagai saluran yang mengalirkan darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Selanjutnya fimbriae. Fimbriae ini berfungsi untuk menangkap sel telur. 3. Proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Sekarang kita bahas dulu proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki. Yaitu pada organ reproduksi pria berlangsung proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Pembentukan sel sperma ini terjadi di dalam tubulus seminiferus. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus
terjadi secara bertahap. Yang pertama yaitu sel induk sperma atau disebut dengan spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau N. Kemudian, spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk spermatid yang bersifat haploid atau N. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau disebut dengan spermatozoa yang matang. Sekarang proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi perempuan. Pada organ reproduksi wanita berlangsung peristiwa oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Sel telur atau ovum ini terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium. Kemudian, oogonium akan mengalami pembelahan mitosis, membentuk oosit primer yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya, oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1, membentuk 1 oosit sekunder dan 1 polosit atau N. Polosit atau N ini kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2, menghasilkan 2 polosit N. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2, membentuk 1 ootit dan 1 polosit yang masing-masing N. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan 1 sel telur atau ovum yang bersifat haploid atau N dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid atau N. Namun, yang dapat berfungsi hanya 1 sel telur atau ovum. Menstruasi. Seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan 1 sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan ini disebut dengan menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Ada 3 fase siklus menstruasi, yaitu fase pertama disebut dengan fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH atau disebut dengan follicle stimulating hormone
memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Fase kedua disebut dengan fase proliferasi. Fase proliferasi ini yaitu fase di mana dinding rahim mulai menebal. Kemudian fase ketiga yaitu disebut dengan fase sekretori, di mana folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbria dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Dengan demikian, pada fase ini, jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan, yaitu fertilisasi. Sebulan sekali, ovarium melakukan ovulasi, yaitu pengeluaran sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini siap dibuahi sperma. Peleburan antara sel telur dengan sperma disebut pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi terjadi di dalam tuba Fallopi dan menghasilkan zigot. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.